Tren EV atau Electric Vehicle nampaknya semakin tinggi memikat masyarakat Indonesia. Terbukti dengan banyaknya brand yang memasarkan produknya di tanah air. Selain mobil listrik, motor listrik juga banyak mencuri atensi para pecinta otomotif di tanah air. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan insentif khusus kendaraan listrik, yaitu dengan pembebasan pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Hal ini tentulah menjadi daya tarik masyarakat untuk melirik motor listrik. Namun sebelum memutuskan meminang motor listrik, kita wajib tahu dulu nih, apa saja kelebihan dan kekurangan motor listrik. Kelebihan motor listrik: lebih hemat biaya. Jika dikalkulasi, biaya yang dikeluarkan untuk motor listrik jauh lebih murah daripada biaya bahan bakar ataupun servis dan penggantian part yang dikeluarkan untuk motor konvensional. Ramah lingkungan. Motor listrik tidak mengeluarkan emisi gas yang menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, 95% komponen baterai bisa didaur ulang untuk digunakan kembali. Aman dan mudah dikendarai. Pengoperasian motor listrik lebih mudah apalagi untuk pemula. Selain itu, motor listrik biasanya memiliki limit kecepatan rata-rata maksimal hingga 40-60 km per jam, sehingga lebih safety. Kekurangan motor listrik. Kekurangan motor listrik yaitu ada pada jarak tempuh yang terbatas karena tergantung dengan kapasitas baterai yang diusungnya. Di sisi lain, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai atau charging juga sangat lama, rata-rata 6-10 jam. Namun dalam beberapa tahun ke depan, sepertinya ini sudah bukan kendala lagi, karena saat ini sudah dikembangkan teknologi charging baterai listrik yang super cepat. Hanya butuh beberapa menit saja sampai penuh. Oke, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan motor listrik, sekarang waktunya untuk memilih dari daftar berikut. Beberapa motor listrik yang bisa kamu beli saat ini. Yuk langsung aja, inilah daftarnya. Gesits. Sepeda motor Gesits diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2019. Motor listrik ini hasil kerjasama antara Garasindo dan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dan diproduksi di pabrik perakitan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dibekali motor listrik permanen, magnet synchronous motor berpendingin udara Gesits sanggup menghasilkan tenaga 6,7 dk pada 3.600 rpm dan torsi 30 Nm pada 2.125 rpm. Sekali isi daya, Gesits bisa digunakan sekitar 50 km untuk baterai tunggal dan 100 km untuk baterai ganda. Motor ini memiliki akselerasi dari 0 hingga 50 km per jam dalam waktu 5 detik. Sedangkan kecepatan maksimumnya, seperti dijelaskan dalam situs resmi gesits.co.id, mencapai 70 km per jam. Kendaraan roda 2 di bawah naungan PT Gesits Technologies Indo atau GTI itu bisa kamu bawa pulang dengan harga Rp24,95 juta. New Gova 03. New menghadirkan sepeda motor listrik terbaru ramah lingkungan di pasar Indonesia pada akhir November 2020 lalu. Skutik listrik merek Cina ini disebut paling laris alias nomor 1 di Eropa. Motor listrik ini dibekali teknologi baterai lithium New Energy generasi keempat yang memiliki masa pakai baterai lebih lama. Bobot baterainya 11 kg yang bisa dicabut serta diisi dimanapun dan kapanpun. New mengatakan Gova 03 menawarkan kesederhanaan untuk orang yang menginginkan kendaraan roda 2 yang ringkas tapi dapat memuaskan kebutuhan bepergian orang-orang. New Gova 03 dibekali baterai berdara 2.700 watt dan mampu dipacu hingga 60 km per jam. Soal harga, motor listrik New Gova 03 dibanderol dengan harga sekitar Rp21 jutaan saja. United Motor T1800. Motor listrik yang meluncur pada akhir tahun 2020 lalu ini cukup menyedot perhatian pecinta otomotif tanah air lantaran punya desain menarik yang mirip dengan tampilan motor kekinian berkat bodi gambotnya. Motor listrik United Motor T1800 ini dibekali dengan motor listrik berkapasitas 1.800 watt dan mampu mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Motor ini juga dibekali dengan baterai 60 volt 28 Ah dengan teknologi lithium-ion yang hemat. Motor ini juga sudah memiliki berbagai fitur modern, mulai dari display full digital dan cut-off energy motor. Bicara soal harga, motor ini dibanderol sekitar Rp27 juta. VR-Strom. Motor listrik ini mengambil basis dari VR New Q1, namun dengan tampilan yang lebih sporty dan modern. Bagian dapur pacu masih dipercayakan pada motor penggerak 1200 watt bikinan Bosch. Di sisi sumber daya, VR-Strom dipercayakan pada baterai 60 volt
23,4 Ah. Motor listrik ini pun diklaim mampu menempuh jarak hingga 60 km dengan kecepatan maksimal di kisaran 70 km per jam. Jarak tempuh Vierstrom juga bisa ditingkatkan hingga 120 km dengan menambah lagi satu baterai. Harga motor ini juga cukup terjangkau, hanya sekitar 22,5 juta rupiah saja OTR wilayah Jakarta. Volta 401. Dari segi tampilan, motor listrik yang satu ini punya desain layaknya Honda Beat. Volta 401 memiliki ruang untuk membawa barang hanya tersedia di legroom atau ruang kaki. Untungnya, Volta 401 merancang ruang kaki ini begitu lapang dengan panjang mencapai 30 cm. 2 kali lipatnya dari Honda Vario 125 yang hanya 14 cm. Motor listrik ini menggunakan dinamo 1500 watt yang membuatnya bisa mendorong kendaraan hingga melaju 55 km per jam dan jarak tempuh 55 km hingga 110 km sekali charge penuh. Sementara baterainya menggunakan lithium ion dengan daya 60 volt 20 Ah. Volta 401 dibanderol mulai 25 juta rupiah. Ada 5 warna yang ditawarkan, dari mulai matte red, matte blue, serta white red. Itulah tadi daftar 5 motor listrik yang bisa kamu beli dan bawa pulang di tahun 2021 ini guys. Bagaimana? Apakah kamu mulai berpikir untuk mengganti motor konvensional dengan motor listrik? Kalau Mimin sih ya kepingin ya punya motor listrik karena selain bisa mendukung gerakan Go Green, alasan lain sih biar bisa menghemat pengeluaran bulanan. Ya, supaya Mimin bisa menabung untuk beli gadget terbaru. Oke deh, itu tadi sekilas review dan rekomendasi dari kita ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay safe, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. See you tomorrow.